Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Liputan Lensa Fikom, rubrik prestasi mahasiswa. Kali ini, kami akan memberitakan mengenai seleksi ISMA. ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendanai pelajar Indonesia dalam program pertukaran pelajar selama 1 semester di universitas luar negeri. Mahasiswa yang tertarik mengikuti program ini harus melewati serangkaian proses seleksi, berupa seleksi berkas, mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional, serta membuat CV dan esai menggunakan bahasa Inggris. Menurut Intan, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, ISMA merupakan kesempatan langka. Saya itu luar biasa ya, karena ini kesempatan yang langka banget dari pemerintah gitu ya. Baru 3 kali ini kalau nggak salah itu membuat program pertukaran pelajar ke luar negeri, dan itu bisa milih untuk perguruan tingginya, dan itu bebas biaya. Oh, baru 3 tahun ya, Bu? Kurang lebih sih. Jadi kalau Vkom tuh mengikuti dari ya tiga chapter inilah kita selalu ikut gitu. Sejauh ini banyak nggak, Bu, mahasiswa yang minat? Kalau se-WM sendiri banyak, itu paling banyak sebenarnya tahun lalu. Nah, kebetulan kalau tahun ini ya banyak, tapi ternyata dari pemerintah itu yang lolos cuma 2 atau 3, saya lupa, yang jelas itu Vkom hanya 1. Memang karena ternyata banyak sekali tambah kesini tambah banyak peminat, jadi persaingannya semakin ketat gitu sih. Oh, gitu ya. Jadi cuma 1 ya tahun ini? 2, kalau nggak salah 2. Ya. Jadi Vkom lolosnya 1, tahun lalu lolos 2. Oh, ini berarti dari fakultas lain juga bersaing ya, Bu? Iya, Vkom? jadi antar fakultas bersaing gitu ya, kemudian nanti antar universitas juga bersaing gitu kan, nanti proses selanjutnya sama pemerintah gitu, tahap-tahapan mulai seleksi, tes gitu ya, wawancara, itu semua langsung sama pemerintah. Oh, Kak Berita siapa, Bu, yang lolos tahun ini dari Vkom? Kak Melisa angkatan 2020. Oh iya, Kak Melisa. Mbak Melisa Tirto, dia terima di Malaysia. Berarti untuk dari tahun sebelumnya kan lebih banyak, tahun ini berarti makin berkurang ya, Bu? Sebenarnya kalau yang diterima iya gitu ya, karena ternyata dari UNIF itu cuma lolos 2 itu tadi, tetapi untuk potensi dari peminatnya dari WM sendiri juga makin banyak gitu. Oh, cuma makin kan banyak. Akhirnya univ-univ lain kan juga semakin banyak juga, sehingga persaingannya tambah ketat aja sih. Oh, itu prosesnya berapa lama, Bu, dari awal pendaftaran sampai akhirnya keterima? Biasanya sih Mem Erlin selalu jauh-jauh hari ya, jadi malah jauh-jauh bulan. Jadi misalnya sudah ada aromanya nih, dulu tuh misalnya bulan Maret gitu ya, dia tuh dari bulan Januari akhir atau awal Februari tuh udah mulai spill, terus bikin cara supaya banyak yang mau daftar, banyak mau ikut gitu. Kalau untuk daftarnya sendiri ada minimalnya nggak, Bu? Misalkan yang mahasiswa semester 1 udah ada yang mau ikut daftar gitu? Biasanya semester 5 sih. Oh. Tapi sejauh ini sih ceritanya selalu cerita menyenangkan ya, karena kan ya di negara orang free, bisa kuliah sambil jalan-jalan. Nah, mereka bisa menjelajah ke seluruh negara yang terdekat di sekeliling mereka. So far sih ceritanya seru-seru sih. Kalau dari universitas sendiri ada nggak, Bu, bentuk dukungan buat mahasiswa yang lolos ISMA? Dukungannya itu ya salah satunya itu ya, mereka dapat pembinaan lah sebelum memantapkan diri mendaftar, mereka benar-benar didampingi, terus cara presentasi itu didampingi. Terus kalau yang kemarin itu biaya kuliah di free kan. Kalau tapi ada ini nggak, Bu, kayak minimal IPK-nya atau minimal ikut organisasi apa? Lebih kepada kontribusi sih yang sudah dilakukan ke masyarakat itu seperti apa yang istilahnya pernah aktif di mana, itu kan tetap ya, karena kan yang mau tidak mau kita kan negara orang itu kan nggak bisa individualis ya, tetap. Nah, itu salah satu kerjasama tim gitu, bagaimana diadaptasi sama orang lain, itu yang sendiri. Oh, berarti misal kayak pas kirim CV ke ISMA kayak kita ngasih tahu, oh kita udah pengabdian masyarakat ke sini itu. Kalau ikut organisasi kuto, jadi entah apapun ya, entah Ormawa, entah KC, entah lab, entah komisariat, entah ruang baca, atau mungkin UKM se-univ, itu yang perlu kalian ikuti, karena
pasti akan ada cerita di mana kalian itu ketika ikut kegiatan MBKM atau apapun ditanya aktif organisasinya apa selama di kampus, itu pasti apapun itu, bahkan ketika nanti kalian bekerja itu juga ditanya. Makanya ikut organisasi itu penting. Benar. Jadi teman-teman, banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh pemerintah maupun universitas maupun program studi untuk membantu mengembangkan potensi kalian, baik akademik maupun non akademik, mau yang itu kayak belajar ataupun lomba ataupun apapun. Saran saya, ikuti selagi itu sesuai dengan minat dan passion kalian, karena saya bilang langka gitu ya, nggak setiap tahun atau bahkan tahun-tahun sebelumnya mungkin jarang, tapi ikutilah karena manfaatnya mungkin nggak bisa kalian petik sekarang, tapi next itu kalian pasti akan ngerasa bahwa aku terbantu karena ikut ini, aku terbantu karena ini, aku bisa karena pernah ikut ini. Itu yang menjadi kunci.